Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tuh bikin podcast ini tuh dengan perasaan yang agak sedih, dokter. Kenapa? Kita kan habis merdeka ya, Iya. habis ulang tahun negara Republik Indonesia. Tapi di sela-sela di situ kan ada satu video yang mana di video itu para pejabat yang duduk di bangku-bangku untuk merayakan kemerdekaan. Setelah acara itu malah ada anak kecil yang mungutin makanan-makanan dari para tamu-tamu itu. Dan di situ banyak yang mempertanyakan apakah sebenarnya negara kita belum merdeka atau hanya para pejabat-pejabat saja yang mendapatkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Gitu, dokter. Gimana tuh? Saya sangat suka ya terhadap provokasi kamu itu untuk menjawab untuk mendiskreditkan bangsa ini. Tapi menurut saya itu mah wajar saja sih kan. Loh, kok wajar, dokter? Ya wajarnya anak-anak kecil kan gitu loh. Ketika melihat makanan sisa dan itu bagus, mubazir kan. Oke. Sudut pandang saya ke situ. Intinya kalau memang kemudian nggak habis dimakan, ya kemudian dibawa pulang, dikumpulkan. Dan itu lebih baik daripada ngelihat video TikTok yang lain, ibu-ibu yang masih disuguhkan kemudian memasukkan makanan ke dalam tasnya. Daripada kayak gitu ya. Dan itu dibiarkan. Iya. Dan itu dibiarkan oleh orang-orang. Karena anak-anak kecil kan doyan makan. Mereka itu adalah ya nama juga anak kecil. Suka jajan gitu ya. Suka jajan, terus dikumpulkan, diletakkan di kresek. Tahu nggak? Yang untung siapa? Ya anak kecil itu. Bukan teman-temannya. Teman-temannya tukang sampah juga nggak begitu itu kan. Ya kan lagian mubazir gitu loh. Kenapa kemudian nggak dikasih yang sekiranya dimakan gitu saja? Dan apakah ketika dia ngambilin makanan-makanan itu lantas di rumahnya dia kelaparan, kan belum tentu ya, Belum dokter? tentu. Ya itu framing kemudian seolah-olah anak mereka itu nggak makan, kan belum tentu juga. Ngelihat anak-anaknya aja cekatan, berarti anak-anak sehat itu. Gizinya terpenuhi. Oke. Ya, tapi karena mereka itu mubazir ngelihat makanan nggak dimakan dan mereka solidaritas mengambilin makanan terus kemudian dikumpulkan, siapa tahu itu dimakan. Nah, ini kan juga pelajaran bagi kita untuk makanan yang sekiranya tidak dimakan itu jangan disuguhkan. Yang buat orang itu seneng gitu aja lah. Itu dibungkuskan untuk kemudian untuk acara-acara itu. Jadi pilihan menunya, pilihan isi kotaknya itu harus kemudian menyesuaikan dengan apa yang diinginkan dan diberikan oleh masyarakat. Oke, dokter, berarti kalau misalnya kita ngelihat ya, itu para pejabat itu tidak bisa menghargai perasaan si pembuat jajan itu ya? Ya nggak, malah ditinggalin gitu. Coba kalau nggak ada anak kecil itu, ya mubazir banget. Ya gini aja lah, ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka. Oke. Ente suka apem nggak? Suka. Serius dimakan habis? Iya, dimakan habis. Ente suka mochi nggak? Mochi itu apa? Yang apa? Bluebi. Nggak tahu bluebi. Itu yang kayak gini, yang moncong. Ya. Suka. Ya. Tapi bagi orang itu yang lain kan nggak suka. Karena kemanisan gitu ya. Barangkali kan gitu kan. Tapi paling enak gimana? Termasuk diantaranya adalah air. Air itu kan kadang dikasih 1 gelas. Itu tinggal separuh, nggak dihabisin, kan gitu, kan mubazir juga. Iya kan? Atau kemudian kalau di daerah saya ada air kemasan yang isinya bukan 500 lagi, 200. tapi 200 yang kecil itu. 200 gram. Apa 200 mili? 200 mili. 200 mili yang kecil.
Iya, iya, iya. Jadi iya, iya. setengah gelas. Setengah gelas. Oke, oke. Gelasnya bukan anu ya, bukan. Oh, Tapi- segini, iya, iya, iya. Segini nih, Dor. Segini nih. Oh, itu mah kebanyakan, kan gitu. Enggak. Ini setengahnya nih. Segini berarti ya. Nah, Segini nih. iya, gitu. Udah habis. Oke. Itu. Jadi unsur tepat, hemat, efisien, dan dimakan orang itu yang menjadi pertimbangan ketika kita menyuguhkan makanan. Ya, ini pelajaran juga nih buat panitia juga, ya jadi, kan? Jadi kita itu nggak mubadir, nggak apa, kan gitu. Kemudian kita ini juga kemudian nggak memberikan apa Iya, betul. gambaran yang apa. Ya, kemubajiran. Muziran dah, wis pokoknya jangan buang-buang anggaran. Ngomong anggaran lagi kan gitu. Iya. Dan gini, Dokter, buat teman-teman silakan kalian berstatement bahwa di mana letak kemerdekaan kita ya, seperti tadi di pembukaan saya di awal ya. Tapi ketika saya mendengarkan dari penjelasan Pak Dokter ini, artinya ketika kita ada sesuatu, ada video-video pendek gitu ya, jangan berlebihan menanggapi semacam itu ya. Jangan wah berarti Indonesia sebenarnya belum ini jangan berlebihan gitu. Jangan-jangan emang ya udah ini anak kecil yang memang suka cari jajan tambahan gitu ya. Yang urat malunya bukan urat malu, yang memang anak kecil itu nggak tahu malu gitu ya. Ya biasa saja kayak gitu itu. Jadi justru saya salut dengan anak-anak yang seperti itu. Bagus. Maksudnya dia bisa memanfaatkan dan melihat peluang. Iya ya, betul. Bukan pewaris atau perintis lagi, tetapi dia bisa melihat peluang. Iya. Coba yang pewaris kemarin atau perintis kemarin, Nggak akan masuk makan jajan kayak gitu. kayak gitu gimana kan gitu ya kan. Jadi ya kita ini realistis saja lah kan gitu. Makanan yang masih bisa diambil dan dibungut, ayo dibungut kan gitu. Jangan mubadir kan gitu. Saya itu sangat hormat ya kepada orang-orang tua yang kemudian ngambil nasi basi. Jadi nasi basi itu dia letakkan tersendiri, dipisah. Nanti Buat? ada orang yang ngambilin buat Oh iya, loyang-loyang gitu ya. di kresek, di Yang apa, kering itu yang dijual. kering. Kan untuk nasi basi itu. Terus kemudian dijemur. Jadi ada kemudian nasi yang sudah basi itu disendirin sama orang tua. Itu buat apa sih kayak gitu? Dikumpulin, Iya, maksudnya buat apa nanti setelah dijual? dijemur lagi, dianu lagi, Dikonsumsi lagi kelak. dicuci semua ya, terus disaring, baru kemudian dikeringkan lagi. Lalu setelah itu dimakan. Nasi aking Kan udah basi, Dokter. nggak bisa. Itu nanti kalau kering dianukan lagi jadi gurih. Jadi malah enak ya. Kalau kamu nggak percaya ya, tapi sekarang udah mah nggak ada, dibuang-buang aja sekarang. Tapi masih ada kan gitu. Iya. Bahkan dibuat kerupuk, kerupuk nasi, Jadi soalnya saya juga dulu sering ngejualin nasi kayak gitu, Dokter. dikasih bleng, gitu. Iya, Terus dianu jadi kan enak itu, nggak ada pengawetnya, kan gitu. Jadi itu ada peluang di situ. Iya, Jadi orang-orang kreatif tua gitu itu ya. bukan orang-orang tua itu karena mereka sudah tahu bagaimana nyari sesuap nasi itu ya. Akhirnya mereka bertindak seperti itu. Ya bahkan untuk nasi sedikit pun, ini sekalipun itu basi juga sayang banget untuk dibuang. Sangat Tapi menghargai gitu ya. Karena ini sudah menjadi viral kan Iya. gitu ya kan. Ya kita harus kemudian mengikuti ya kan bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak itu sebenarnya juga bagus. Apa sih yang kemudian itu kemudian nggak perlu di framing, nggak perlu dikatakan itu. Iya. Saya lihat anak-anaknya cerdas kok. Iya, seneng ya. Bukan anak yang kekurangan, wajahnya cerah. Tapi seandainya nih, Dokter, seandainya memang itu benar gitu ya. Di saat momen kemerdekaan Indonesia ternyata anak itu kelaparan gitu. Atau di lain tempat dia ada orang yang kelaparan dan itu juga tidak tidak bisa kita tutup mata bahwa mungkin juga ada gitu. Ya kalau soal makanan, insya Allah bangsa kita untuk sekarang ini nggak terlalu amat gitu. Oke. Nggak terlalu amat. Maksudnya
dalam konteks bahwa untuk mendapatkan sesuap nasi, untuk mendapatkan makanan yang dia makan. Itu sebenarnya bisa kalau dia mau ngomong aja gitu ya dokter ya. Soalnya untuk sekarang loh ya, untuk iya. sekarang hanya saja kemudian kadang orang tersebut malu. Iya, soalnya kemarin tuh ini dokter ada beberapa bukan berita tapi lebih ke postingan yang viral. Jadi orang yang ngekos gitu ya, dia di perantauan terus ngekos, dia meninggal dan ketika dicek asal kematiannya ternyata dia kelaparan gitu. Dan ya memang dokter banyak loh di luaran sana itu orang-orang yang kelaparan gitu. Bukan karena Indonesia kurangnya pangan bukan ya, tapi karena dari orangnya sendiri gitu, dia nggak mau minta tolong, dia nggak mau ya cari gitu ya. Dia ya pasrah aja dengan keadaannya sehingga akhirnya dia kelaparan dan meninggal gitu teman-teman. Ya, jadi sangat disayangkan ya. Orang yang meminta dalam kondisi lapar itu kok kemudian mati kan gitu loh. Jadi gimana ya? Tapi untuk sekarang enggak kayak gitu itu. Ya udah sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali. Yang nggak bisa itu soal-soal ini loh, soal-soal pengentasan anak jalanan. Itu susah. Susah ya. Karena emang harus ada kemauan dari anak jalanan itu sendiri. Ya, yang bahwa mereka itu kemudian harus kelaparan di jalanan kan gitu agak susah juga kan. Enggak dokter, kalau kelaparan kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya saya dulu pernah jadi anak jalanan juga dokter. Saya pernah gelap gitu. Dulu hidupnya ngamen, tidur di mobil gitu. Dan apa coba dokter? Kita tuh jujur ya, nggak susah makan. Kalau mau makan apa coba? Cari warung, Bu, punten, saya belum makan dari pagi, Bu. Dan Indonesia itu untuk cari makan gampang banget. Gampang. Serius dokter, pada saat itu, mau makan, masuk ke gorengan banyak banget. Ini, ada gorengannya, tinggal nasi padangnya doang nih. Oh Bu, saya minta nasi padangnya Bu, saya dari pagi belum makan, dari pagi saya ngamen mulu, ya kan belum dapat duit. Gampang dokter, anak jalan tuh kenapa dia betah ya? Jangan salah, mereka tuh bahagia, duit banyak, makan gampang, hidup bebas. Iya. Tapi sulit untuk keluar dari nomaden itu. Iya. Sulit untuk menetap. Betul, iya. Terus was-was juga, ya kan, banyak bahaya. Iya, gitu. Nah itulah yang terjadi, ya kan? Akibat mereka sendiri tidak mau untuk stay, tinggal mencari pekerjaan yang tetap. Sebenarnya gampang itu ya. Gampang. Tapi itu jalan hidupnya dia. Jalan hidup dia. Biasanya dia tuh akan terbuka ketika sudah mengenal cinta, lalu ingin menikah, punya anak. Biasanya dia berhenti. Ya, kayaknya sampai di sini dulu ya. Iya, dan poinnya juga udah dapet ya. Poinnya udah dapet, artinya bahwa untuk hal-hal yang semacam itu bahwa jangan sampai kita terbawa oleh berbagai framing media. Dan itu bahaya banget teman-teman. Nah, gitu. Terima kasih. Oke, makasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.